Halo, selamat berjumpa kembali bersama saya, Kristiani Olivia Kondorora. Sambung saya itu 182259. Saya dari kelas F, jurusan Teknik Informatika. Nah, kali ini saya akan menjelaskan final dari praktikum pemrograman berorientasi objek, yaitu mengenai program atau project input identitas pasien atau data pasien. Nah, di sini itu pada project ini ada dua form input dan form login. Nah, saya perlihatkan terlebih dahulu form loginnya, inilah desainnya. Nah, di sini jika inilah programnya. Nah, jika password yang kita masukkan itu salah, akan muncul perintah password salah, silakan login kembali. Nah, passwordnya itu adalah username-nya itu Chris, kemudian passwordnya itu 182259. Nah, kemudian ini adalah form input data pasien. Ini adalah itemnya, ada banyak item. Di sini ada beberapa item yang dipilih. Kemudian juga ada tabel untuk menampilkan data pasien yang kita input. Nah, ini menggunakan database. Jadi datanya itu kita simpan ke dalam database, kemudian kita tampilkan pada tabel data pasien. Nah, pertama saya akan run terlebih dahulu. Jadi pada saat kita login berhasil login, maka kita akan diarahkan ke form input data. Nah, saya masukkan username saya itu Chris, kemudian passwordnya itu 182259. Seperti saya katakan bahwa jika salah itu maka akan muncul short message bahwa perintah yang password yang kita masukkan itu salah, silakan login kembali. Nah, oke, sukses login, maka akan masuk ke form input. Nah, di sini itu saya akan jelaskan 3 item saja. Untuk yang kombonya ini akan mewakili 1, kemudian buttonnya itu nanti saya akan jelaskan button save dan button edit. Jadi saya jelaskan secara keseluruhan dulu ya. Jadi kita di sini itu input nama, kemudian pilih identitasnya itu misalnya tuan, anak, nyonya, nona, kak, tanggal lahir, kemudian combo box. Jadi pada saat kita pilih di sini, maka akan muncul pada tekstual agama itu misalnya K berarti Kristen, I berarti Islam, kemudian H berarti Hindu. Nah, pendidikan itu sama halnya dengan agama. Jika kita pilih pada combo boxnya, maka akan muncul tekstualnya di sebelah kanan. Kemudian pekerjaan ini kita hanya pilih, kemudian akan muncul. Begitu pula dengan pernikahan. Jadi di sini itu kita akan membuat beberapa tabel di dalam database untuk menginput atau menload data ke dalam combo box dan juga text file. Jenis kelamin P sama juga perempuan. Oke, kita hanya menginputkan nomor ID kita di sini, nomor telepon, alamat lengkap, kemudian kelurahan, kecamatan, kota, kemudian provinsi. Jadi pada saat kita klik tombol batal berarti maka akan bersih, dan ketika kita klik tombol save maka data yang ada pada form ini akan tersimpan ke dalam database, kemudian akan tampil, jika berhasil juga akan tampil pada tabel data pasien. Nah, misalnya kita sudah menginput data, kemudian kita klik edit, menginput data pada tabel ini, kita klik pada tabel datanya, maka akan muncul di form input data pasien. Kemudian kita ingin edit, misalnya ganti agama, maka kita klik edit, maka akan tersimpan kembali ke database atau update ke database, kemudian kembali ditampilkan di dalam tabel. Nah, kalau hapus, kita tinggal hapus datanya,
dan ada juga tombol exit. Nah, di sini saya akan jelaskan lebih rinci mengenai codingannya atau source-nya. Nah, misalnya saya input di sini nama saya itu Chris. Tidak lupa saya beritahu bahwa saya sudah membuat database-nya dengan nama rak_18_Christiani. Ini saya pilih Nona Nona. Tanggalnya misalnya tanggal 10 bulan 10 tahun 2000. Nah, di sini pada saat saya klik K, maka akan muncul Kristen. Kemudian pada saat saya pilih pendidikan terakhir saya itu sekarang itu SMA, sekolah menengah atas ya. Ini tidak cukup ke sana. Kemudian pekerjaan saya itu sebagai mahasiswa, kemudian status pernikahan saya belum menikah ya. Kemudian jenis kelamin itu perempuan, nomor ID atau KTP saya sembarang saya masuk. Kemudian nomor telepon 082292699217. Di sini saya input semuanya dulu, sebentar baru saya jelaskan satu persatu. Alamat lengkap itu misalnya DTP Blok K No 412. Misalnya kelurahan atau desa apa ya, Tamalan Raya saja. Dan ya kita copy saja ya untuk kita gunakan pada kecamatan. Kemudian kota itu kota Makassar. Kemudian provinsi itu Sulawesi Selatan. Nah, di sini saya jelaskan salah satunya, misalkan saya jelaskan pada combo box agama. Jadi untuk mengeload data ke dalam combo box agama ini kita perlu membuat tabel di database. Nah, di sini tuh saya membuat tabel dengan nama agama. Strukturnya itu ada 3 ya. Ada 3 yaitu ID, kode agama, dan nama. Nah, ID ini sebagai primary key-nya. Saya buka isinya apa saja isi dari tabel ini. Nah, jadi isi dari tabel ini yang akan di-load ke combo box agama dan juga txt file agama. Jadi ini adalah isinya. Jadi ketika saya pilih misalnya I pada combo box agama, maka yang muncul pada text file-nya itu adalah Islam. Nah, prosesnya itu bagaimana? Nah, kita buka NetBeans, kemudian saya akan ke source-nya, kemudian saya cari load data agama. Bukan ini ya, mana ya? Load data agama. Oke, ini adalah load data agama. Jadi ini adalah kelas untuk load data agama. Jadi di sini tuh prosesnya kita akan menginput atau mengload data ke dalam combo box agama. Jadi sebenarnya ini combo box ini kosong, namun kita sudah membuat tabel tadi dan isinya itu yang akan diinput ke dalam atau kita loading ke dalam combo box agama. Nah, caranya itu bagaimana? Nah, di sini itu kita itu menggunakan query select, artinya kita memilih tabel dari database. Nah, nama tabelnya itu adalah agama. Nah, selanjutnya itu kita load isi dari kolom kode agama yang ada pada tabel agama di database ke dalam combo box agama, atau kita add item. Nah, itemnya itu tadi dapat kita lihat tadi itu yang ada di database itu kode agama itu KIHB, maka sehingga pada combo box ini itu ada KIHB. Nah, selanjutnya itu bahwa ketika kita klik K itu maka akan muncul pada text file-nya itu Kristen. Nah, bagaimana caranya sehingga dapat berkesinambungan? Caranya itu kita buka desainnya ya. Kita
kita buka desainnya, kemudian kita tinggal double klik pada combo agama. Kita double klik, maka kita akan masuk ke dalam metodenya. Ini adalah metode dari combo box agama. Jadi caranya itu di sini tuh kita menggunakan query select yaitu untuk memilih atau ya untuk memilih tabel yang ada di database, di mana yang kita pilih itu adalah fokus ke kode agama. Nah, di sini tuh di mana kode agamanya itu yaitu yang kita select di formnya. Nah, yang kita select itu misalkan di sini kita select itu K, maka dia akan result setnya yaitu pada dia result kalau dia itu pada database tadi, kalau dia K berarti data yang ada pada tabel kolom nama itu adalah Kristen. Makanya pada saat dia result kemudian isi dalam tabel kolom nama ini dia masukkan ke dalam variabel kode, kemudian kode ini akan ditampilkan ke dalam text file agama. Nah, hanya seperti itu saja. Jadi begini maksudnya itu, pada saat kita pilih K, maka dia akan dieksekusi, dia akan loading pada database. Kalau kita pilih K itu berarti pada tabelnya itu namanya itu adalah Kristen, makanya dia akan tampil Kristen. Nah, selanjutnya itu saya akan jelaskan. Jadi untuk combo box yang pilih data itu saya hanya jelaskan satu saja. Kemudian saya akan menjelaskan tombol save, karena yang saya jelaskan barusan itu mewakili semua yang ada di combo box ini. Misalnya combo box pekerjaan, prosesnya juga sama ya, pendidikan, jenis kelamin. Kalau pekerjaan itu hanya menampilkan data yang ada di di database ke dalam combo box, jadi dia hanya load data saja, tidak menampilkan di text file karena di sini tidak ada text filenya. Nah, di sini ketika saya klik save seperti yang saya katakan tadi, maka data itu akan tersimpan ke database, kemudian akan muncul di tabel data pasien, kemudian form ini akan kosong. Oke, saya coba. Nah, data berhasil tersimpan, maka akan muncul di tabel data pasien, kemudian form kosong. Nah, dapat dilihat berhasil ya. Nah, jadi saya akan jelaskan bagaimana prosesnya. Nah, di sini saya langsung masuk ke NetBeans, kemudian saya ke desain, kemudian saya double klik saja pada tombol save. Namun sebelum saya double klik ya, double klik. Nah, di sini tuh adalah metode dari btn save. Jadi di sini tuh kita menggunakan query insert, artinya kita menginput ke dalam tabel yang ada di database, yaitu tabel data pasien, di mana data yang kita isi ke dalam atau item atau isi dari item-item yang ada di form itu yang kita masukkan ke data pasiennya itu teks yang ada di combo box sebutan, kemudian teks yang ada di tf underscore nama ini ya. Jadi ini kan data yang kita input tadi.
Jadi cb underscore sebutan itu adalah nama dari combo box ini. Kemudian tf underscore nama itu adalah nama dari txt file ini. Jadi teks yang kita input itu tadi kita masukkan ke dalam tabel data pasien yang ada di database. Nah, jika berhasil maka akan muncul message data berhasil disimpan. Nah, setelah disimpan maka dia akan tampilkan data. Tampilkan data. Oke, saya cari tampilkan data, bagaimana isinya ini saya juga akan jelaskan. Tampilkan data. Jadi tampilkan data ini berfungsi untuk menampilkan data yang kita simpan ke database itu supaya muncul di tabel. Jadi tabel yang ada di bawah sini, tabel data pasien. Oke. Nah, di sini itu model add column ini adalah ini adalah perintah untuk membuat memberikan nama pada kolom, memberikan nama kolom yang ada pada tabel. Nama tabel ini yaitu tabel data ya. Jadi ini adalah perintah untuk memberikan nama kolom pada tabel data. Nah, selanjutnya ini adalah perintah untuk menampilkan data dari database ke dalam tabel. Jadi cara untuk menampilkan data dari database ke tabel itu kita masih menggunakan query select. Kita memilih tabel data pasien. Kita memilih tabel data pasien. Nah, di sini itu ada perintah model draw. Artinya di sini itu adalah ini adalah fungsi untuk menampilkan data yang tersimpan di database. Kemudian dengan cara kita menambahkannya ke dalam variabel model ini bertipe array. Jadi array ini untuk menambahkan ke dalam baris data-data yang ada di database yang ada pada kolom data pasien. Nah, kemudian setelah itu ketika dia masukkan ke dalam baris, maka dia akan tampilkan. Ini adalah perintah untuk tampilkan data. Nah, jika berhasil maka akan tampil. Kemudian jika tidak berhasil maka akan muncul message error. Nah, demikian untuk penjelasan tampilkan data. Selanjutnya kita kembali ke save, kembali ke bersihkan. Ini adalah perintah untuk membersihkan form ketika kita mengklik tombol save. Jadi form itu akan bersih ketika kita mengklik tombol save. Nah, kita cari kelas bersih, mana ya? Oh ya, ini dia kelas. Jadi semua form, semua txt filenya, semua combo box-nya kita set menjadi null. Jadi dia akan kosong dan kemudian kita berikan fokus supaya kursornya itu berada pada teks file nama. Teks file nama itu ada di sini ya. Berarti dia akan fokus di sini ketika kita klik save. Nah, selanjutnya berarti di sini sudah selesai. Oke, sudah selesai. Jika dia tidak berhasil maka dia akan menampilkan message dialog bahwa dia akan menampilkan di mana errornya, atau dia akan menunjukkan
Nah, selanjutnya itu saya akan jelaskan mengenai button edit. Jadi button edit ini untuk mengedit data yang ada di dalam database atau data yang ada dalam tabel. Ini adalah tabelnya. Jadi ketika saya klik ini, maka akan muncul di form. Nah, bagaimana caranya? Saya akan menjelaskan itu terlebih dahulu dan akan kembali lagi ke button edit. Oke, saya jelaskan. Caranya itu pada tabel data pasien kita berikan event mouse click. Nah, mouse click. Jadi di sini itu kita itu mengambil data dari tabel ini, kemudian kita masukkan ke dalam item-item yang ada di form. Nah, caranya bagaimana? Nah, tabel tadi itu nama dari item tabel itu adalah tabel data. Jadi kita membuat variabel baru dengan tipe string, nama variabelnya adalah nama. Nah, isinya itu adalah isi dari tabel data yang tadi itu pada baris 1. Jadi misalnya di sini kan baris 1 berarti datanya itu adalah nama, berarti Nona Kris ini kan baris 1 pada nama, maka akan disimpan ke dalam variabel nama yaitu Nona Kris. Kemudian setelah itu kita setting nama ini ke dalam text file underscore nama. Jadi kita kembali menampilkan data ini ke dalam text file nama. Seperti itu. Selanjutnya saya jelaskan sekali lagi, begitu semuanya ke bawah. Cuman mungkin pemahaman saya kurang bagaimana. Saya jelaskan kembali. Misalnya di sini string tanggal lahir. Nah, string tanggal lahir ini isinya itu adalah data yang ada pada tabel data pada baris kedua. Ini adalah baris kedua ya. Berarti tanggal lahir. Berarti tanggal 10 bulan 10 tahun 2000. Berarti itu adalah data yang ada di variabel tanggal lahir. Kemudian tanggal lahir ini kita set teksnya ke dalam tf underscore tanggal lahir, yaitu text file yang ada di sini, sehingga teks yang ada di tabel itu tanggal 10 bulan 10 tahun 2000 kembali muncul di teks file tanggal lahir. Nah, mungkin hanya begitu saja penjelasan saya. Nah, selanjutnya kita ke btn edit. Jadi misalnya di sini saya ganti agamanya menjadi berarti Islam. Menjadi ketika saya klik edit, maka datanya akan berubah di database atau tersimpan ke database dengan data baru, dan akan muncul kembali data baru itu di dalam tabel pasien. Saya klik OK, maka berubah. Kristen tadi jadi Islam. Coba kita cek di database apakah juga berubah jadi Kristen. Saya kurang menjelaskan tadi bahwa pada saat kita tekan tombol save ini, semua data ini akan tersimpan ke dalam tabel di database, yaitu tabel data pasien. Nah, ini adalah datanya. Tadi itu Kristen, nah sekarang juga berubah jadi Islam. Oke, berarti berhasil ya. Nah, selanjutnya saya jelaskan prosesnya dari tombol button edit ini. Saya ke source, kemudian design, kemudian saya double klik saja di edit, kita akan masuk. Nah, seperti sebelumnya, di sini tuh menggunakan query update. Jadi kita
mengupdate data yang ada di database, yaitu data tepatnya pada pada tabel data pasien. Nah, dimana kita setting atau kita perbarui nama variabel yang ada di database itu. Variabel nama itu kita rubah datanya atau isinya itu menjadi data yang ada pada item combo underscore sebutan pada form input data. Kemudian sama juga halnya dengan tanggal lahir yang ada. Ini adalah variabel tanggal lahir yang ada di database, tepatnya pada kolom data pasien. Kita setting isinya itu menjadi data yang ada pada item text file tanggal lahir. Berarti teks yang ada pada tanggal lahir itu tadi itu tanggal 10/10/2000. Nah, selanjutnya juga untuk pendidikan, ini adalah, jadi variabel ini adalah variabel yang ada di database. Ini juga, ini yang warna orange ya. Nah, kemudian isinya itu adalah isi dari item-item yang ada pada from input data. Nah, jika berhasil maka akan muncul message dialog bahwa data berhasil diedit. Nah, selanjutnya jika selesai maka kita akan kembali tampilkan data. Nah, saya sudah perlihatkan tadi kelas tampilkan data itu adalah perintah untuk menampilkan kembali data yang sudah diupdate ke database itu untuk tampil kembali di tabel data pasien yang ada pada form di sini. Nah, selanjutnya kita pada saat dia klik edit maka kembali lagi formnya itu dibersihkan atau bersih. Nah, mungkin hanya itu penjelasan saya mengenai button edit. Mohon maaf bila ada kekurangan. Nah, saya lanjutkan di sini ya. Kalau misalnya saya klik di sini, ini sembarang saya isi ya. 23 bulannya. Bulan 10 2023. Ketika saya klik batal maka akan terhapus. Jadi form itu ketika saya klik batal maka formnya kosong. Kemudian ketika saya klik ini lalu klik hapus maka data berhasil terhapus. Oke. Nah, terhapus, kita cek di database apakah juga berhasil terhapus. Kita reload. Oke. Kosong ya, berarti berhasil terhapus. Kemudian ketika saya klik tombol exit maka dia akan keluar. Nah, demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan hari ini dapat memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen saya dan juga dapat menjadi pelajaran untuk orang lain dan juga pelajaran untuk diri saya sendiri untuk lebih giat lagi belajar mengenai pemrograman berorientasi objek. Nah, demikian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya jika masih ada. Terima kasih.